Hai, selamat datang kembali. Ini merupakan sesi video baru, yang mana sesuai dengan polling beberapa waktu lalu, kurang lebih 90% setuju untuk adanya video tentang biografi tokoh ulama. Maka, di kesempatan kali ini, channel Master Quotes menyajikan dan mempersembahkan sesi video baru, yaitu Master Quotes, sesi biografi tokoh. Siapa yang tak mengenal dengan tokoh ulama yang satu ini? Seorang dai cerdas yang karena kecerdasannya beliau dijuluki sebagai salah satu keajaiban Indonesia. Seorang pendakwah, cendekiawan muslim, dan penulis buku yang aktif secara luas diakui sebagai salah satu ulama terbesar dan paling berpengaruh dalam perkembangan dakwah Islam di Indonesia pada saat ini. Di sini, kita akan mencoba mencari tahu tentang rahasia kecerdasan beliau. Juga, kita akan mencari tahu latar belakang kehidupan, cara berpikir, dan juga seberapa keras upaya beliau untuk menjadi sehebat seperti saat ini. Ustadz Adi Hidayat lahir pada tanggal 11 September tahun 1984 di Pandeglang, Banten. Lahir dari pasangan Wasiri Supena dan Hajah Rapiah Ahyar. Sudah menunjukkan kecerdasannya dari usia dini. Saat beliau mulai duduk di bangku taman kanak-kanak, beliau memulai pendidikannya di TK Pertiwi, Pandeglang pada tahun 1989. Selanjutnya, beliau melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar Negeri Karaton 3 Pandeglang, yang mana pada saat kelas 4 SD beliau berpindah sekolah ke Sekolah Dasar Negeri 3 Pandeglang. Sedari sekolah dasar, Ustadz Adi Hidayat sudah termasuk ke dalam siswa terbaik, yang mana hal ini membawa beliau dimasukkan ke dalam kelas unggulan. Berbeda dari anak usia dini pada umumnya, yang lebih banyak bermain, masa kecil beliau lebih banyak disibukkan dengan belajar. Di samping kesibukan dalam mempertahankan prestasi dalam ilmu umum di sekolah dasar, beliau juga disibukkan dengan belajar di waktu sore. Selepas pulang sekolah, beliau belajar ilmu agama di Madrasah Salafiyah Sunasiyah Pandeglang. Sama halnya dengan prestasi di sekolah, beliau juga mampu mempertahankan prestasi di sekolah agama madrasah. Beliau terkategori sebagai santri cerdas, dan bahkan atas kecerdasannya beliau diamanatkan untuk menjadi asisten dosen santri. Dalam mengemban amanatnya ini, beliau sering kali mengajar teman-temannya di kelas madrasah. Bukan hanya itu, dalam menunjukkan kecerdasannya dan keaktifannya, beliau sering menjadi penceramah cilik di setiap acara kelulusan atau wisuda santri. Pada tahun 1979, beliau berhasil menyelesaikan pendidikan dasarnya dengan nilai yang sangat memuaskan dengan menjadi siswa terbaik kala itu. Selanjutnya, beliau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, ke sekolah sanawiyah dan aliyah di Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah, yang mana setingkat dengan SMP SMA yang terletak di daerah Garut, Jawa Barat. Di pendidikan selanjutnya pun, Ustadz Adi Hidayat menjadi siswa terbaik pada masanya itu, dengan lebih banyak belajar ilmu pengetahuan dari kelas dan diimbangi dengan ilmu pengetahuan agama di pesantrennya. Buya Kiai Haji Miksum Asyatibi merupakan guru yang membentuk beliau dalam kecintaannya mempelajari Al-Quran dan pengetahuan. Singkat cerita, Ustadz Adi Hidayat kala itu lulus dengan prestasi yang sangat memuaskan pula. Beliau lulus dengan menyandang predikat santri teladan dalam 2 penghargaan, yaitu dalam bidang ilmu agama dan ilmu umum. Pada tahun 2003, beliau melanjutkan pendidikannya ke UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Dirasat Islamiyah,
FDI, yang mana universitas ini bekerja sama dengan Universitas Al-Azhar Kairo. Beliau masuk universitas ini melalui jalur undangan, penerimaan mahasiswa melalui jalur penelusuran minat dan kemampuan atau disingkat PMDK. Selama 2 tahun belajar dan memperdalam ilmu pengetahuan dan ilmu agamanya di universitas ini, berbagai disiplin ilmu beliau pelajari. Tahun 2005 merupakan tahun di mana beliau mengepakkan sayap intelektualnya ke dunia yang lebih luas. Pada tahun ini, beliau mendapatkan undangan khusus atas prestasinya dari kampus ternama Kuliah Dakwah Islamiyah Libya. Meskipun harus meninggalkan pendidikan di Fakultas Dirsat Islamiyah dengan perolehan nilai yang mendekati sempurna, yaitu 3,98, namun beliau tetap berangkat terbang ke Libya. Di kampus Kuliah Dakwah Islamiyah Libya ini, beliau belajar dan memperdalam berbagai disiplin ilmu, mulai dari Al-Quran, hadis, fikih, usul fikih, tarikh, logoh, dan lainnya. Atas dasar kecintaan Al-Quran dan hadis, beliau mengambil langkah dengan mengikuti program khusus, yaitu Loghah, Arabiyah, wa Adabuha. Selama proses menimba ilmu di Libya, beliau tak lepas dari tokoh guru-guru ternama yang ditemuinya seperti Dr. Bazigni Libya yang mengajarkan beliau tentang ilmu tafsir, Dr. Siddiq Basir Libya yang mengajarkan beliau tentang ilmu hadis, Syekh Wahab Az-Zuhaili, ulama Syria, dan Syekh Ar-Rabiti, mufti Libya, mengajarkan beliau tentang ilmu fikih dan usul fikih. Dan masih banyak guru besar lainnya yang memperkuat pengetahuan dan ilmu agama beliau. Tahun 2009 merupakan tahun yang tidak bisa dilewatkan dalam membahas riwayat hidup Ustadz Adi Hidayat. Di tahun ini, beliau diangkat menjadi Aminul Kutaba atau Ketua Dewan Khatib Jami Dakwah Islamiyah Tripoli. Dalam jabatannya ini, beliau memiliki wewenang menentukan para khatib dan mengisi Masjid Dakwah Islamiyah. Selain itu, kesibukan beliau sering diisi dengan aktif mengisi dialog internasional dengan pakar-pakar ilmu lintas agama, menjadi narasumber atau pembicara seminar. Juga sering mengisi acara Tafaqah Islamiyah di channel At-Tawassul TV Libya. Tahun 2011 merupakan awal tahun di mana Ustadz Adi Hidayat kembali ke kampung halamannya Indonesia. Selama kurang lebih 6 tahun menimba ilmu di Timur Tengah, beliau kembali ke Indonesia dengan menyandang gelar LC atau License. Dalam memulai karirnya sebagai dai, beliau memulai debutnya dengan mengajar ponpes Al-Quran Al-Hikmah di wilayah Lebak Bulus, Banten. Singkat cerita, dalam kurun 2 tahun, dengan banyak mengisi seminar dan jadi pembicara di berbagai acara, nama beliau semakin ramai diketahui. Sehingga pada tahun 2013, beliau mendirikan Quantum Ahyar Institute yang merupakan sebuah lembaga bimbingan dan kajian Islam di Bekasi, Jawa Barat. Pada tahun 2016, Ustadz Adi Hidayat mulai memperluas gerakan dakwahnya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan dakwah. Pada tahun ini, beliau mendirikan channel YouTube Ahyar TV. Seiring berkembangnya para pengguna media sosial YouTube di Indonesia, semakin banyak pula masyarakat mengetahui dan mengenal nama Ustadz Adi Hidayat. Di tengah kesibukannya dalam berdakwah, tidak mempengaruhi semangat beliau dalam terus menimba ilmu dengan melanjutkan pendidikan masternya di Universitas Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Bahkan, beliau menyelesaikan pendidikan masternya tanpa hambatan. Di balik segudang kesibukannya,
tidak menghambat beliau untuk selalu berdakwah dan berkarya. Bahkan, tercatat sejak tahun 2010, beliau selalu aktif menulis dan menerbitkan karya tulisnya dalam bentuk buku. Berikut ini beberapa buku terkenal karya beliau. Meskipun dalam pembahasan tidak disinggung terkait orang tua Ustadz Adi Hidayat, namun keberhasilan beliau tidak terlepas dari peran kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya selalu mengarahkan dan mendukung beliau sedari usia dini. Ustadz Adi Hidayat menggunakan perannya di setiap jenjang pendidikan yang beliau tempuh dan selalu berupaya untuk selalu menjadi yang terbaik. Tidak bisa terlepas dari para guru beliau yang membentuk, sehingga beliau banyak belajar dari para guru baik dari dalam dan atau luar negeri. Terlepas dari dukungan eksternal, hal tersebut juga didukung dengan dukungan internal dari dalam diri beliau, yaitu motivasi kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan agama. Dari perjalanan dalam menimba ilmu beliau, hikmah yang dapat kita pelajari adalah untuk mencapai kesuksesan tidaklah mudah. Perlu kesungguhan dan kerja keras yang tidak henti, karena segala sesuatu tampak mustahil ketika kita akan melangkah, namun akan nampak nyata ketika kita sudah melewatinya. Akhir kata, terima kasih.